Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Di sebuah perdesaan, suasana begitu ramai kala itu karena di sana sedang diadakan pemilihan lurah baru untuk desa tersebut. Dan pemilihan tersebut ada 3 calon yang mengajukan diri dan mereka melakukan kampanye masing-masing. Termasuk membagi-bagikan uang kepada warga desa, di mana tentunya dengan harapan agar warga tersebut memilih dirinya. Namun ada sebuah kejadian di mana tiba-tiba salah satu warga terkena guna-guna di saat waktu pemilihan lurah sedang diadakan. Bahkan dia sampai menderita kesakitan. Dan ternyata pelakunya adalah... Menurut sampean, bagusan mana pak? Antara Pak Jalu, Pak Gio sama Pak Kimpul? Ujar salah satu bapak-bapak yang kala itu lagi ngumpul di warung makan. Kemudian beberapa dari mereka pun mengungkapkan pilihannya masing-masing dan juga membicarakan kelebihan pilihannya itu masing-masing. Namun meskipun beda pendapat, mereka tetap akur. Bahkan setelahnya, mereka justru mengganti topik pembicaraan, di mana mereka sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan serangan fajar, yakni dalam artian bagi-bagi uang sogokan dari calon yang telah menyalonkan diri sebagai lurah. Namun ketika mereka sedang asik membahas hal itu, tiba-tiba saja semua mendadak terdiam kala kedatangan Pak Jalu yang tiba-tiba datang ke warung itu. Pak Jalu pun menyapa ramah mereka semua. "Bapak-bapak lagi pada ngobrolin apa nih?" tanya Pak Jalu pada mereka. "Ini pak, lagi pada ngobrolin soal panen yang lagi gagal," ucap mereka berbohong. Padahal tadi mereka jelas-jelas sedang membahas serangan fajar yang telah mereka nantikan. Namun Pak Jalu tidak curiga. Dia kemudian malah menanyakan kenapa panen itu bisa gagal. Salah satu bapak-bapak menjelaskan kalau ternyata akhir-akhir ini sawah yang mereka garap banyak terkena hama yang membuat mereka gagal panen. Pak Jalu pun kemudian akhirnya ikut memesan susu jahe di situ dan ngobrol bareng bersama mereka. Mungkin Pak Jalu ini bermaksud ingin merakyat dan mungkin itu sudah menjadi salah satu strateginya menjelang pemilihan. Namun Pak Jalu tidak lama di situ karena dia masih ada urusan. Dan sore itu pun Pak Jalu langsung pamitan untuk pulang duluan. Dan selama di perjalanan pulangnya itu beberapa kali dia berpapasan dengan para warga yang baru saja pulang dari sawah. Akhirnya Pak Jalu pun menyapa mereka dan dibalas dengan sapaan ramah dari mereka juga. Singkatnya setelah dirinya tiba di rumah, ternyata di situ sudah ada beberapa orang pendukungnya atau suruhannya, atau bisa dibilang juga sebagai tim sesnya. Namun Pak Jalu berujar kepada mereka soal pembahasan kampanye yang akan dilakukan akan dibahas nanti malam saja. Namun mereka semua memilih untuk menunggu di situ sampai malam tiba. Akhirnya Pak Jalu pun segera memarkirkan motor lalu segera masuk ke dalam rumah. Sedangkan orang-orang itu masih setia menunggu di luar dan dudukan di sana. Selang beberapa saat, azan maghrib pun sudah berkumandang. Pak Jalu pun segera buru-buru mandi untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan orang-orangnya yang ada di rumah. Singkatnya setelah sholat mereka semua kemudian makan bersama lesehan sembari nanti setelahnya mereka akan membahas soal kampanye yang akan dilakukan. Tak menunggu waktu lama, setelah makan selesai dan semua peralatan makan sudah dibersihkan, kemudian mereka berkumpul dan membahas tentang kampanye yang akan dilakukannya. "Gimana menurut kalian? Sebaiknya saya harus bagaimana?" tanya Pak Jalu meminta saran kepada tim sesnya. "Bagaimana kalau bagi sembako aja pak? Dan saya saranin lebih baik bagiin gula sama teh dan nanti sekalian di dalamnya diselipin uang pak," ujar salah satu orang yang ada di situ. Mendengar ide tersebut, Pak Jalu pun terdiam sejenak sembari menimang-nimang apakah itu cara yang bagus atau tidak. Namun setelah dipikir-pikir kembali, itu bukan ide yang buruk. Akhirnya Pak Jalu pun setuju dengan ucapan salah satu tim sesnya tersebut. Dan setelah membahas soal belusukan pembagian sembako dan uang itu, kemudian mereka pun lanjut membahas hal lainnya, yakni tentang visi dan misi yang akan disampaikan waktu nanti pidato. Dan singkat cerita, keesokan paginya, Pak Jalu dan istrinya segera pergi ke pasar berboncengan naik motor.
karena jarak dari rumah menuju ke pasar cukup lumayan jauh. Dan singkatnya setibanya di pasar, istrinya pun memesan banyak sekali gula dan teh. Tidak lupa mereka juga membeli amplop untuk isi uang nantinya. Dan setelah semuanya sudah terbeli, semua barang-barang itu pun diangkut menggunakan tosa milik toko sembako tempat mereka belanja dan memintanya untuk diantarkan sampai ke rumah. Sementara Pak Jalu dan juga istrinya pulang lebih dulu menggunakan motor mereka. Dan pada waktu siang, semua barang yang tadi dibeli akhirnya sudah sampai di rumah. Dan kala itu, tim sesnya langsung membantu untuk menurunkan barang-barang dari tosa tersebut. Kemudian menata gula dan teh itu ke dalam sebuah plastik dan di dalamnya sudah disisipkan uang 100 ribuan. Sementara di sisi lain, siang itu, Pak Gio yang juga salah satu calon lurah yang nyalon di desa itu bersama istrinya sedang berada di pasar. "Pak, aku doain biar sampean kepilih jadi lurah ya Pak," ucap salah satu warga yang kebetulan bertemu dengannya waktu di pasar. "Wah, amin Pak. Terima kasih banyak Pak atas dukungannya," jawab Pak Gio dengan ramah. Memang dirinya kala itu sedang mengantar istrinya untuk berbelanja di pasar. Dan setelah sampai di rumah, Bu Neni istri Pak Gio langsung beranjak menuju ke dapur untuk segera menyiapkan makan siang mereka. Sementara Pak Gio dudukan di teras depan, sekedar mencari angin segar karena cuaca hari itu panas banget. Dan saat dirinya sedang melamun, Pak Gio kemudian memikirkan ucapan si bapak-bapak tadi yang mendukung dirinya. Pasalnya dirinya mencalonkan lurah sebenarnya bukan kemauan Pak Gio sendiri, melainkan disarankan oleh para warga. Namun dirinya itu masih tetap kepikiran, apakah dia mampu mengurus kepentingan-kepentingan warga desa jikalau dirinya nanti terpilih sebagai lurah. Memang citra namanya di desa tersebut sangat disegani para warganya. Dirinya itu ramah tamah dan suka membantu tetangga-tetangga atau warga yang sedang mengerjakan sesuatu ataupun yang membutuhkan pertolongan. Bahkan selama ini, Pak Gio juga tidak pernah berlaku sombong kepada siapapun. Meskipun dirinya adalah seorang juragan padi, tapi dia tidak angkuh. Dan alhamdulillahnya usahanya itu lancar dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Tak hanya dirinya saja, istrinya dan juga anaknya yang bernama Fani, mereka juga tidak pernah bertingkah sombong. Mereka juga sama-sama ramah kepada para warga seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gio. Bahkan pakaian-pakaian yang dikenakan oleh Bu Neni pun hanya biasa-biasa saja, tidak pernah menggunakan pakaian yang mewah-mewah ataupun yang tampak mencolok. Pak Gio tiba-tiba tersadar dari lamunannya ketika mendengar suara teriakan panggilan dari istrinya yang menyuruh untuk segera masuk ke dalam rumah mengajaknya untuk makan siang. Segera Pak Gio pun langsung menghampiri istrinya dan duduk di ruang makan bersama. Dan kala itu mereka hanya makan berdua karena Fani belum pulang sekolah. "Bu, kira-kira Bapak mampu ndak ya kalau misalkan nanti kepilih jadi lurah?" ucap Pak Gio tiba-tiba saat sedang makan. "Bapak ini gimana toh? Warga kan sudah percaya sama Bapak. Jadi ya Bapak harus bisa memenuhi harapan mereka, Pak." "Iya, Bapak paham, Bu. Cuman Ibu tahu sendiri kan, jadi lurah itu gak gampang. Bismillah aja, Pak. Ibu akan selalu dukung keputusan Bapak. Asalkan itu keputusan yang benar dan tidak merugikan masyarakat." Akhirnya Pak Gio pun menghilangkan keraguan-raguannya tersebut setelah mendapat nasihat dari sang istri. Dan mereka pun kemudian melanjutkan makan siang mereka yang belum habis. Di lain waktu, Pak Gio yang sedang ada di rumah, dia dihampiri oleh salah satu tim sesnya. Dia bernama Eko. Dan memang Pak Gio lah yang meminta Eko untuk datang ke rumahnya. Karena Pak Gio memiliki tugas yang harus Eko laksanakan. Ternyata Eko diminta untuk memata-matai tentang kampanye yang akan dilakukan oleh Pak Jalu. Eko pun dengan senang hati akan melakukan tugas tersebut. Singkat cerita, waktu malam tiba, tepatnya di rumahnya Pak Jalu. Terlihat di sana ada Pak Jalu dan juga kumpulan orang tim sesnya. Mereka terlihat sedang membungkus sesuatu dengan jumlah yang sangat banyak.
Waktu itu Eko berkeliling di sekitaran rumahnya Pak Jalu dan hanya lewat saja di situ. Namun dirinya masih bingung ketika melihat apa yang sedang dilakukan Pak Jalu dan juga tim sesnya. Karena mereka melakukan semua itu di depan teras rumahnya Pak Jalu. Setelahnya Eko pun melipir ke warung yang berada dekat dengan rumahnya Pak Jalu. Eko pun kemudian memesan secangkir kopi di situ. Dia kemudian ngobrol dengan bapak-bapak yang ada di warung itu. Dan saat dirinya sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada salah satu tim sesnya Pak Jalu yang datang ke warung untuk memesan gorengan buah camilan. Dan kebetulan Eko kenal dengan orang itu. Dia pun dengan polos berpura-pura untuk bertanya kepada si orang itu tentang apa yang sedang tim sesnya Pak Jalu lakukan. Dan dengan polosnya, orang tim sesnya Pak Jalu itu pun malah memberitahukan tentang apa isi dari bingkisan kampanye itu dan juga tentang jumlah uang yang akan diselipkan di dalam bingkisan tersebut. Mendengar hal itu pun, akhirnya Eko pun tahu kejelasannya. Sementara di tempat lain, tepatnya di rumahnya Pak Kimpul, salah satu calon yang juga menyalonkan diri sebagai lurah. Dia sedang dudukkan di ruang tengah dan tiba-tiba dihampiri oleh istrinya yang bernama Bu Sari. Bapak kenapa? Itu loh Bu. Pak Jalu katanya didukung para warga untuk maju di pemilihan lurah berikutnya. Apa iya sih Pak? Iya Bu, pokoknya Bapak gak mau kalah dari dia. Bapak harus bisa menjabat sebagai lurah. Mendengar hal itu, Bu Sari juga tidak setuju kalau Pak Jalu yang terpilih sebagai lurah. Dia kemudian menyarankan sesuatu kepada suaminya agar dirinya bisa terpilih oleh warga. Gini aja Pak, gimana kalau kita lakuin kampanye yang ekstrim Pak? Maksudnya gimana itu Bu? Yang jelas satu kalau ngomong. Kita bagi-bagi uang aja Pak, supaya para warga mau milih Bapak. Sekarang kan zamannya pakai uang. Kita punya uang, kita punya kuasa. Bener juga kata Ibu. Tapi Pak, jangan uang doang, harus sama bingkisan, biar lebih banyak lagi. Lagian kan kita ada uang banyak. Gak salah kan kalau kita mau menang rela ngeluarin uang banyak. Pak Kimpul pun tersenyum. Benar juga apa kata istrinya. Ya sudah Bu, nanti kita siapkan semua uangnya. Sama nanti kita beli beberapa sembako untuk bingkisan nanti yang buat bagi-bagi ke warga ya. Bu Sari pun mengiyakan ucapan suaminya itu. Karena pasalnya pemilihan lurah itu akan diadakan 1 bulan lagi. Dan setelahnya mereka berdua pun lanjut nonton TV bersama. Singkat waktu, keesokan paginya, Eko datang ke rumah Pak Gio untuk memberitahukan soal informasi yang dia dapat dari tempatnya Pak Jalu. Gimana kok? Apa sudah dapat hasilnya? Sudah Pak, ternyata Pak Jalu akan bagi-bagikan gula dan teh yang di dalamnya diisi uang 100.000. Pak Gio pun mangguk-mangguk sembari makan pisang gorengnya. Dia kemudian juga memikirkan sebuah ide untuk kampanyenya sendiri. Lalu Pak Gio pun meminta kepada Eko untuk mengumpulkan semua tim sesnya nanti malam untuk membahas soal kampanye yang akan mereka lakukan juga. Dan Eko pun mengangguk paham. Singkat waktu, Pak Gio dan tim sesnya telah berkumpul. Dan Pak Gio akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jalu. Pak Gio berencana akan menyumbangkan beras 1 kilo ke setiap rumah warga desa. Dan tentunya ada uang yang diselipkan sebagai sogokan di timbunan beras yang sudah diplastiki itu. Tak tanggung-tanggung, Pak Gio tidak mau kalah. Dia akan membagikan uang 150.000 di setiap selipan beras itu. Para tim sesnya pun berkata dengan sangat yakin kalau dengan ini Pak Gio pasti akan kepilih. Mendengar pendapat-pendapat dari tim sesnya tersebut, Pak Gio pun tersenyum penuh kemenangan, padahal pemilihan belum diadakan. Begitu juga di tempatnya Pak Kimpul, dia malah lebih barbar lagi. Dirinya akan bagikan bingkisan beras, telur, gula dan juga teh, serta uang 200.000 untuk tiap rumah. Dan tim ses milik Pak Kimpul jauh lebih banyak daripada kedua calon lainnya. Karena memang bisa dibilang usaha Pak Kimpul juga lebih sukses dibandingkan kedua calon lainnya. Dan tentu saja visi misi Pak Kimpul lebih menarik dibandingkan yang lainnya.
yakni dia akan mengadakan setidaknya 1 kali dalam sebulan festival di desa tersebut guna untuk memberikan kesempatan pedagang-pedagang desa itu untuk jualan di sana dan menaikkan UMKM di desanya tersebut. Namun tetap saja, dari ketiga calon itu masing-masing mempunyai dukun sewaan. Bukan untuk menyantet, melainkan untuk jaga-jaga kalau ada kiriman yang tidak diinginkan. Karena biasanya pendukung yang fanatik bisa saja melakukan hal-hal yang berlebihan. Ya mungkin di tempat lain kadang ada juga beberapa calon yang nakal seperti melakukan santet persantetan. Namun kali ini untuk ketiganya itu bisa dibilang adil dan sportif. Singkat cerita, di lain hari dan masih di desa itu, ada seorang bapak-bapak berumur 56 tahunan, namanya Mbah Muryo. Dia sedang ada di ladang kangkung miliknya. Beberapa warga yang lewat menyapa dan bertegur sapa dengannya. Beliau hanya warga biasa, namun beliau sangat disegani warga di situ. Tentu karena sebelumnya, Mbah Muryo seringkali membantu warga meskipun hal sepele. Beliau juga aktif di kegiatan desa itu. Terkadang beliau juga sering ngasih saran dan nasihat pada siapapun. Bahkan tak hanya kalangan orang dewasa yang menghormatinya, bahkan para remaja di desa itu juga menghormati beliau, termasuk anak-anak yang suka beliau sering kasih jajan. Sore itu, salah satu petani yang bekerja di sawahnya Pak Gio baru saja pulang. Namanya Pak Kirman. Dia menyapa Mbah Muryo yang kala itu sedang ada di ladang kangkung, karena memang ladangnya itu berada di samping jalan yang banyak dilalui orang-orang. Mbah Muryo kemudian menanyakan kepada Pak Kirman yang baru pulang dari sawah karena dia terlihat membawa sesuatu. "Bawa apa itu, Pak?" Pak Kirman pun hanya menjawab kalau dia dapat bingkisan dari Pak Gio. Mbah Muryo pun hanya mengangguk dan tidak menanyakan secara detailnya, takut dibilang terlalu kepo. Dan setelahnya Pak Kirman pun pamitan kepada Mbah Muryo karena dia hendak buru-buru pulang ke rumah. Disusul dengan Mbah Muryo yang juga sudah selesai memetik kangkungnya, dia pun segera pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Mbah Muryo siap-siap untuk memasak tumis kangkungnya. Dia sudah biasa masak sendiri dan apa-apa sendiri karena Mbah Muryo sekarang hanya tinggal sendirian di rumah. Dan setelah tumis kangkungnya sudah matang, tiba-tiba terdengar suara azan maghrib yang sudah berkumandang. Mbah Muryo pun buru-buru segera mandi, kemudian bergegas menuju ke musola untuk jamaah sholat maghrib di sana. Dan malam harinya, usai selesai sholat maghrib berjamaah di musola, beberapa orang-orang kumpul di pelataran musola, termasuk Mbah Muryo yang juga ada di situ. Salah satu dari mereka ada yang bertanya padanya soal siapa kira-kira yang pantas untuk jadi lurah berikutnya. Mbah Muryo kala itu sedang menatap ke arah bocil-bocil yang lagi ngaji di situ. Kemudian dia menanggapi bahwa ketiga calon itu semuanya bagus. Namun untuk keputusan tinggal nunggu waktu pemilihan saja. "Pilihlah sesuai kata hati kalian. Jangan bergantung dengan asumsi dari saya saja. Saya yakin kalian bisa menilai sendiri mana yang tepat dan mana yang pantas," tutur Mbah Muryo kepada mereka. Mereka pun maguk-maguk kemudian lanjut berbincang hal lain sembari menunggu waktu Isya datang. Beberapa saat kemudian waktu Isya pun tiba, mereka pun kemudian sholat berjamaah. Dan setelah selesai sholat Isya, Mbah Muryo jalan kaki pulang ke rumah bersama dengan warga yang lain. Dan setibanya di rumah, Mbah Muryo langsung makan malam dengan tumis kangkung yang tadi sudah masak, meskipun sudah tidak hangat lagi. Singkat waktu, hari kampanye pun telah tiba. Dari masing-masing calon mulai menyalurkan bingkisan ke rumah warga-warga di waktu yang berbeda-beda. Tentu saja para warga menerima semuanya dan tinggal nanti mutusin yang mana yang mau dipilih. Hingga sampainya ketiga calon itu di rumahnya Mbah Muryo. Beliau menerima bingkisan tersebut. Namun beliau segera mengeceknya dan mengambil amplop uang yang diselipkan dan mengembalikannya langsung kepada mereka. Dua di antara calon hanya bingung dengan hal itu, namun kemudian mereka berlanjut keliling ke rumah warga yang lainnya. Sementara satu calon, yaitu Pak Jalu, dia malah mendapatkan nasihat dari Mbah Muryo. "Alangkah lebih baik, ubahlah niatmu. Jangan kau mengharap dengan uang itu mereka bakalan memilih dirimu.
Ubahlah niatmu dengan maksud untuk bersedekah, tanpa mengharap ataupun menyuruh para warga untuk memilihmu setelah dirimu membagikan hal ini, ucap Mbah Mulyo sambil menunjuk ke arah bingkisan. Pak Jalu pun mengaku paham dan dia akan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Mbah Mulyo. Setelahnya dia keliling kembali dan membagikan bingkisan dengan berkata itu adalah sedekah darinya dan tidak lagi berujar untuk menyuruh mereka untuk memilih dirinya. Para warga yang menerima bingkisan dari Pak Jalu pun sangat senang dan menerimanya dengan senyuman bahagia. Dan entah kenapa itu membuat hati Pak Jalu merasa tenang juga. Dan usai keliling ke sana kemari membagikan dengan dibantu tim sesnya itu, Pak Jalu kembali pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, Pak Jalu menceritakan kepada istrinya soal nasihat yang barusan dia dapat dari Mbah Mulyo. Dan dia melakukan apa yang dituturkan oleh Mbah Mulyo. Istrinya ternyata juga ikut senang dan setuju dengan ucapannya Mbah Mulyo. Dia juga malah mendoakan kalau Pak Jalu lah yang nanti akan menang di pemilihan lurah itu. Pak Jalu pun hanya mengamini ucapan istrinya tersebut. Sementara di tempat lain, Pak Kimpul baru menceritakan kepada Bu Sari soal nasihat kemarin yang dilontarkan oleh Mbah Mulyo. Bukannya senang dan mengikuti nasihat yang dituturkan oleh Mbah Mulyo, beliau dan istrinya malah justru semakin kesal dan mengatai Mbah Mulyo kalau beliau ini sangatlah sok alim. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, pemilihan akhirnya tiba dan digelar di balai desa. Dan para warga pun mulai melakukan aksi pemilihan di bilik-bilik yang sudah disediakan. Dan ketika giliran Mbah Mulyo, beliau ternyata memilih Pak Jalu. Hal itu diketahui para warga ketika setelah melihat beliau menatap ke arah Pak Jalu yang tersenyum balik menanggapi tatapannya. Akhirnya para warga yang melihat kejadian itu, mereka pun memilih Pak Jalu juga. Pemungutan suara pun selesai dan kini tinggal proses penghitungan suara. Kira-kira 2 hari 2 malam. Dan saat waktu perhitungan suara itu dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan keamanan setempat karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun kecurangan. Singkatnya setelah 2 hari kemudian, pengumuman pun disiarkan dan ternyata yang terpilih sebagai lurah adalah Pak Jalu. Para warga pun sontak mengucapkan selamat kepada beliau dan 2 calon yang gagal terpaksa harus menerima kekalahan mereka. Dan semenjak itulah Pak Jalu resmi menjadi lurah di desa tersebut. Hari-hari pun kemudian berlalu. Suatu malam, setelah pemilihan selesai, Mbah Mulyo yang kala itu baru pulang dari musola habis jamaah Isya. Dia jalan kaki. Tiba-tiba saja, dia merasakan pusing sekali pada kepalanya. Akan tetapi Mbah Mulyo tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah. Dan sesampainya di rumah, dia lanjut makan seperti biasa karena pikirnya juga malam itu mungkin dia pusing karena belum makan. Namun setelah dirinya makan, Mbah Mulyo masih tetap merasa pusing. Akhirnya dia memilih untuk minum obat sakit kepala yang kebetulan masih ada di rumah. Setelahnya Mbah Mulyo beranjak ke kamar untuk segera tidur, berharap rasa pusingnya itu cepat hilang bila besok pagi dia sudah bangun. Rumahnya sudah ditutup semua, mulai dari pintu, jendela dan juga lampu sudah dimatikan. Dan tepat tengah malam saat Mbah Mulyo sudah tertidur, beliau mengalami mimpi buruk. Beliau bermimpi sedang berada di ladang kangkungnya. Akan tetapi tiba-tiba saja beliau melihat di sana ada sebuah buhul kain mori putih. Dan saat beliau mengambil dan membukanya, ternyata di dalamnya ada fotonya dan juga ada beras kuning serta kembang-kembangan. Sontak Mbah Mulyo pun kaget dan dia langsung membuang buhul itu. Hingga sesaat setelahnya dia pun terlonjak bangun dari mimpi buruknya itu. Tentu saja nafasnya langsung ngos-ngosan, pusing di kepalanya juga masih terasa. Hingga tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan suara ledakan yang terdengar sangat keras sekali, seperti benda terjatuh di atas atap rumahnya. Namun beliau tidak berani keluar karena kepalanya juga masih sangat pusing. Akhirnya dia mengabaikan suara itu dan memutuskan untuk lanjut tidur lagi. Keesokan paginya, Mbah Mulyo pun bangun tidur, namun dia masih merasakan sedikit pusing tapi masih bisa ditahan. Pagi itu Mbah Mulyo pun keluar membuka pintu rumah dan beliau terkejut kala mendapati di depan rumahnya ada beras kuning yang tersebar.
Mbah Mulyo tidak berpikiran yang aneh-aneh. Dia pun langsung menyapu semua beras kuning yang berserakan di lantai. Usai semuanya disapu, Mbah Mulyo kemudian pergi membeli nasi untuk sarapan di warung depan. Setibanya di warung, dia pun ditanyai oleh pemilik warung. "Loh, Mbah Mulyo lagi sakit?" Karena memang kala itu, Mbah Mulyo terlihat sangat pucat sekali dan lemas tubuhnya. Namun Mbah Mulyo tak ingin membuat khawatir tetangganya. Dia hanya berujar kalau dirinya hanya pusing biasa. Dan setelah beli sarapan, Mbah Mulyo pun langsung beranjak ke rumah untuk makan sarapan itu di rumahnya. Dan singkat waktu, pada malam harinya, Mbah Mulyo tidak pergi ke musola seperti biasa. Dia kini hanya di rumah saja karena kepalanya terasa masih pusing. Dan saat dirinya sedang nonton TV, tiba-tiba Mbah Mulyo merasakan dingin sekali tubuhnya. Entah kenapa tiba-tiba saja tubuhnya merinding. Kemudian pandangannya mengarah ke sebuah kurtin jendela rumah yang bergerak kencang karena ada angin yang masuk ke dalam. Sesaat kemudian Mbah Mulyo juga melihat ada sekelebat bahan putih yang entah itu apa. Namun beliau mencoba menghiraukannya. Akhirnya karena badannya semakin tidak karuan rasanya, Mbah Mulyo pun memilih beranjak ke kamar untuk segera tidur. Singkat cerita, berhari-hari sudah berlalu, ternyata pusing kepala Mbah Mulyo belum kunjung sembuh juga. Pagi itu, Mbah Mulyo sengaja jalan-jalan di depan rumahnya, sekalian olahraga supaya badannya terasa lebih enteng. Namun saat dirinya sedang mondar-mandir di depan rumahnya, dia tiba-tiba terjatuh. Entah apa yang menyebabkan dirinya itu mendadak pingsan. Sesaat kemudian, para warga yang sedang melintas di depan rumahnya Mbah Mulyo langsung terkejut ketika mendapati Mbah Mulyo sudah terkapar di depan rumahnya sendiri. Akhirnya mereka pun sukarela langsung menolong Mbah Mulyo dan langsung membawanya masuk ke dalam kamarnya. Salah satu dari mereka ada yang mencoba menyadarkan Mbah Mulyo dengan mengolesi minyak kayu putih. Ada juga yang sibuk mengabari anaknya, yaitu Rian, yang sudah tinggal di rumahnya sendiri bersama dengan istrinya untuk segera pulang ke kampung. Dan kala itu yang menghubungi Rian adalah Pak Kirman. Sambungan telepon kala itu langsung terhubung karena kebetulan pagi itu untungnya Rian belum berangkat bekerja. Tanpa basa-basi, Pak Kirman langsung bicara kepada Rian soal Mbah Mulyo yang jatuh di depan rumahnya sendiri, dan dia pun langsung disuruh untuk pulang cepat ke rumahnya. Sontak saja Rian pun kaget mendengar kabar itu. Dia langsung segera tancap pulang kampung bersama dengan istrinya dan juga anaknya. Setelah selesai Pak Kirman mengabari si Rian, Mbah Mulyo kemudian akhirnya tersadar dari pingsannya. Segera ibu-ibu yang ada di situ memberikan teh hangat yang sudah disiapkan dari tadi. Mbah Mulyo pun langsung menenggak teh hangat itu. Wajahnya masih terlihat sangat pucat sekali. "Gimana ini? Apa kita bawa periksa saja ke dokter?" tanya Pak Kirman pada bapak-bapak yang lain. Akhirnya para warga di situ pun setuju dengan usulan Pak Kirman untuk membawa Mbah Mulyo ke dokter memeriksakan kondisi tubuhnya. Ada salah satu warga yang sukarela meminjamkan mobilnya untuk membawa Mbah Mulyo ke dokter. Mbah Mulyo pun kemudian dipapa untuk jalan menuju ke mobil yang sudah terparkir di depan rumahnya Mbah Mulyo. Dan setelah tiba di rumah sakit, ternyata Mbah Mulyo tidak jadi dirawat inap. Beliau hanya diberikan obat saja dan sudah diperbolehkan untuk pulang dan disuruh untuk istirahat yang cukup. Dan singkatnya, di malam berikutnya ketika Rian belum sampai di rumah, malam itu Mbah Mulyo di rumah sendirian karena semua warga sudah pulang ke rumah masing-masing. Mbah Mulyo yang sedang rebahan di dalam kamar tiba-tiba saja melihat ada sebuah kepulan asap yang masuk ke dalam kamarnya. Kemudian asap itu berubah wujud menjadi sosok tinggi besar yang sangat mengerikan. Sontak saja Mbah Mulyo pun langsung berteriak ketakutan. Dan para tetangganya yang mendengar teriakan dari Mbah Mulyo pun langsung keluar rumah dan menghampiri rumahnya Mbah Mulyo. Untungnya rumahnya tidak dikunci, jadi mereka bisa langsung masuk ke dalam. Saat dihampiri, Mbah Mulyo terlihat sedang ketakutan dan teriak-teriak sendiri. Para warga yang datang mencoba untuk menenangkan dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Mbah Mulyo pun kala itu hanya menunjuk ke pojok kamarnya. Namun para warga tidak melihat apapun di situ. Akhirnya karena kasihan, malam itu beberapa warga memutuskan untuk bergadang di rumahnya Mbah Mulyo menemani beliau.
Dan esok paginya, tetangganya memberikan bubur untuk sarapan Mbah Muryo. Namun beliau tidak mau makan, padahal dia harus minum obat setelah makan. Akhirnya Pak Kirman mencoba menghubungi Rian lagi untuk segera sampai ke kampung. Sementara warga kini semakin heran tentang keanehan yang diderita oleh Mbah Muryo. Karena Mbah Muryo gak mau disuruh makan, bahkan seringkali berteriak-teriak waktu malam. Bahkan beliau selalu menunjuk-nunjuk sesuatu, sementara warga di situ gak lihat apapun apa yang dilihat oleh Mbah Muryo. Bahkan panas tubuhnya juga semakin parah, namun yang dia rasakan adalah dingin yang begitu sangat hebat. Waktu sore hari, para tetangganya yang ada di rumah Mbah Muryo dikejutkan dengan kedatangan Pak Gio, Pak Kimpul, yang juga menjenguk Mbah Muryo membawakan buah-buahan. Mereka adalah kedua calon gagal dalam pencalonan lurah sebelumnya. Pak Gio dan Pak Kimpul mendoakan kepada Mbah Muryo supaya beliau cepat sembuh seperti sedia kala. Singkat cerita, keesokan harinya, Rian pun pulang dan dia sedih melihat kondisi bapaknya. Menurut penuturan para warga yang sudah memeriksakan Mbah Muryo ke dokter, kondisi beliau masih seperti itu. Beberapa dari mereka berujar kepada Rian kalau kemungkinan beliau terkena guna-guna. Ada yang menduga kalau ini adalah akibat dari dua calon lurah yang gagal, yang kemungkinan kecewa karena Mbah Muryo malah memilih Pak Jalu. Namun yang bikin aneh, kedua calon yang gagal itu justru telah menjenguk Mbah Muryo yang sedang sakit dan ngasih buah-buahan. Hal itu membuat warga semakin bingung tentang siapa pelaku sebenarnya. Saat itu Rian pun mengucapkan terima kasih kepada para warga yang sudah pada mau membantu dengan sukarela dan menjaga Mbah Muryo saat dirinya belum pulang ke rumah. Dan setelah Rian ada di rumah, dia yang akan menjaga Mbah Muryo bersama dengan anak dan istrinya. Dan benar saja, Rian juga menyaksikan sendiri kalau setiap malamnya Mbah Muryo selalu teriak-teriak sendiri seperti ketakutan dan selalu menunjuk ke arah pojok di dalam kamarnya. Rian pun semakin dibuat bingung karena itu, hingga dia pun mencari cara untuk bisa menyembuhkan bapaknya. Dia baru ingat kalau kata warga bapaknya itu kemungkinan terkena guna-guna. Akhirnya Rian pun akan mencoba mendatangkan orang pintar ke rumah. Dan singkatnya, Rian sudah mendatangkan seorang kakek-kakek yang tahu tentang perkelenikan. Dia bukan ustadz dan juga bukan dukun. Dia hanyalah orang yang memiliki kelebihan. Namanya Ki Jagat. Kala itu para warga juga datang ke rumahnya Mbah Muryo untuk melihat prosesi ritual penyembuhan yang dilakukan di sana. Dan tentu warga juga akan menjadi saksi di situ. Tetapi sebelumnya, Ki Jagat meminta kepada Rian untuk menyiapkan kelapa muda, telur, dan kembang-kembangan. Saat itu ibu-ibu tetangga yang menawarkan akan mencarikan bahan-bahan yang dipinta oleh Ki Jagat. Sementara Mbah Muryo kala itu masih terus berteriak ketakutan dengan wajah pucat dan tubuhnya yang semakin kurus. Namun anehnya perutnya justru membuncit seperti orang hamil, padahal disuruh makan dia tidak pernah mau. Dan singkatnya setelah semua bahan sudah disiapkan, Ki Jagat akan segera memulai ritualnya. Dan dengan ritualnya itu, Ki Jagat mencoba untuk menyembuhkan apa yang diderita oleh Mbah Muryo. Ki Jagat mulai merapalkan ajiannya. Dan saat itu langsung membuat Mbah Muryo memberontak meronta-ronta kesakitan. Untungnya tubuh Mbah Muryo dibantu dipegangi oleh Rian dan juga bapak-bapak yang hadir di situ. Setelahnya Mbah Muryo malah justru kerasukan sosok yang ada di dalam tubuhnya. Sosok itu murka hingga akhirnya Ki Jagat pun bertarung melawan sosok yang ada di dalam raganya Mbah Muryo. Kemudian Ki Jagat menaburkan kembang-kembangan yang sudah disiapkan tadi, lalu melemparkannya ke tubuhnya Mbah Muryo beberapa kali. Dan hal itu membuat Mbah Muryo yang sedang kerasukan semakin memberontak. Dia mendapati ada semacam jin kiriman yang mengganggu dan mencelakai Mbah Muryo, yang membuat dirinya menjadi ketakutan bahkan sakit-sakitan. Hingga akhirnya setelah bersusah payah melawan sosok yang ada di dalam raganya Mbah Muryo, sosok itu pun berhasil dikeluarkan secara paksa oleh Ki Jagat. Ki Jagat dengan media kelapa muda dan juga telur serta kembang-kembangan mulai melakukan ritual selanjutnya. Ki Jagat kemudian mengambil sebuah telur lalu dioleskan dan diputarkan beberapa kali di atas perutnya Mbah Muryo sambil dibacakan ajian. Untungnya kala itu Mbah Muryo sudah sedikit lebih tenang.
Kemudian Mbah Mulyo semakin mengerang kesakitan lagi ketika perut itu ditempeli oleh telur yang sudah dibacakan mantra oleh Ki Jagat. Kemudian setelahnya telur yang tadi sudah dioleskan di perutnya Mbah Mulyo lalu dipecahkan di atas sebuah baskom yang sudah disediakan. Betapa terkejutnya semua orang yang melihat kejadian itu, karena di dalam telur yang dipecahkan itu berisi cacing yang sangat banyak sekali, bahkan baunya sangat busuk sekali. Sontak mereka pun langsung berucap istighfar serentak. Sementara tubuh Mbah Mulyo langsung lemas tidak berdaya. Setelahnya Ki Jagat memberikan kelapa muda yang sudah didoakan kepada Mbah Mulyo untuk diminum. Hal itu bertujuan untuk menetralisir ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya Mbah Mulyo. Dan setelah Mbah Mulyo memaksakan untuk menegak air kelapa muda itu, tiba-tiba saja beliau memuntahkan darah hitam kental dengan bau yang sangat busuk menyengat. Namun setelah itu, Mbah Mulyo sudah berhasil disembuhkan. Dan singkatnya usai berhasil menolong Mbah Mulyo, Ki Jagat kemudian menuturkan siapa pelakunya. Mbah Mulyo ini telah diguna-guna oleh seseorang calon yang dulunya sempat menyalonkan sebagai lurah namun gagal. Dan ciri-cirinya, dia memiliki sebuah kebun kopi. Sontak semua warga yang ada di situ langsung tahu siapa yang dimaksud oleh Ki Jagat. Setelahnya Ki Jagat menyuruh Rian untuk memeriksakan keadaan Mbah Mulyo di puskesmas. Nanti setelah ini, bawalah Mbah Mulyo ke dokter untuk diperiksa keadaannya lebih lanjut. Karena aku takutnya ada penyakit lain yang harus disembuhkan hanya dengan menggunakan obat-obatan. Rian pun mengiyakan dan dia mengucapkan terima kasih kepada Ki Jagat yang sudah membantu menyembuhkan bapaknya. Setelahnya Rian pun mengantarkan Ki Jagat pulang terlebih dahulu, sedangkan Mbah Mulyo dibiarkan istirahat karena tubuhnya masih terasa lemas. Bahkan wajahnya juga masih pucat, namun tidak sepucat seperti sebelumnya. Singkat waktu, beberapa hari setelahnya, pelaku pun didatangi warga dan kena semprot para warga. Pak Jalu sebagai lurah baru di situ akhirnya memutuskan untuk menghukum pelaku agar dikenai sanksi atas apa yang telah diperbuatnya itu. Dia membawa Pak Kimpul ke pihak berwajib dan dia pun dikenai hukuman penjara. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.